Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara impor CSV untuk membuat bukti potong 1721A1 ya. Kita tahu sekarang saat ini adalah bulan Desember, yang mana ini adalah sudah mendekati akhir tahun, dan biasanya untuk masa Desember itu kita diharuskan untuk membuat bukti potong 1721A1. A1 ini adalah bukti potong kepada karyawan ya, khususnya karyawan tetap di sebuah perusahaan sebagai apa ya? Sebagai syarat ketika mereka mau lapor SPT tahunan. Gitu. Jadi ketika nanti karyawan ini sudah dipotong pajak, nah bukti potongnya inilah nanti harus perusahaan harus membuatkan bukti potong tersebut untuk nanti diserahkan ke karyawan. Nah, dari karyawan bukti potong itu nanti dilaporkan di SPT tahunannya dia. Dia mau pakai e-form, mau pakai e-filing, bisa gitu ya. Jadi, nah di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput apa bukti potong tersebut, A1 tersebut ke dalam ISPT PPA pasal 21. Oke. Oke, jadi di sini saya sudah membuatkan aplikasi pembuatannya. Aplikasi pembuatan 1721A1 ya. Ini adalah versi terbarunya. Dulu pernah saya buat, tapi itu untuk tahun pajak 2020 atau 2021 ke bawah ya. Nah, di sini sudah saya update lagi dengan formula yang baru, dengan tarif pajak yang terbaru tentu saja. Nah, cara pakainya cukup mudah. Di sini untuk yang di menu cover dulu, di sheet cover ini ada dua yang bisa kita isi. Yang pertama adalah identitas pemotong, dan juga pembuatan bukti potongnya. Nah, pertama kita harus klik dulu identitas pemotongnya, yakni kita sebagai perusahaan ya. Kita sebagai perusahaan, nama pemotongnya siapa, di sini disesuaikan dengan nama perusahaan kita, kemudian NPWP, alamat pemotong di mana, kemudian kota tempat perusahaan tersebut tinggal di mana, seperti itu. Kemudian nomor telepon, nama pimpinannya, dan juga di sini adalah NPWP pemotong ya, NPWP pemotong. Nah, kemudian di sini untuk gross up atau tidak, ini adalah fasilitas ya. Jadi kan kalau gross up itu artinya kan pajak PPA pasal 21-nya itu ditanggung oleh pemberi kerja. Gitu. Artinya ketika nanti perusahaan menanggung pajak karyawannya, maka itu dinamakan gross up. Nah, untuk metode gross up sendiri sebenarnya kalau dari sisi koreksi fiskal itu tidak bisa dibiayakan ya. Jadi atas PPh yang ditanggung oleh perusahaan atau pajak khususnya pajak PPh ya, khususnya pajak penghasilan itu tidak bisa dibiayakan gitu. Jadi ya, tapi kalau misalkan perusahaan mau membuatkan itu gross up, ya tinggal kita pilih saja, misalkan kita pilih ya di sini. Nah, tapi jangan lupa di sini ya. Jadi pertama kita harus cek dulu file option, kemudian klik tab formulanya. Nah, pastikan checklist ini enable ya. Jadi enable iterative calculation-nya itu sudah diaktifkan gitu. Jadi kalau kita mau membuat metode gross up itu pastikan ini sudah diaktifkan. Jadi caranya cukup tadi ya, file, kemudian account, option ya, maaf, option, kemudian di sini di formula. Nah, pastikan iteratif enable-nya ini sudah kita aktifkan ya. Di sini, misalkan ini kita aktifkan, kemudian kita klik OK. Nah, maka nanti formula gross up ini sudah bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan normalnya ya, normalnya itu kan PPA pasal 21 kan itu tidak ditanggung oleh pemberi kerja gitu ya. PPA pasal 21 ya dipotong dari gaji karyawan gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah menu identitas ini sudah kita isi, kita akan lanjut ke input pegawainya masing-masing ya. Kita input di sini. Nah, ini tinggal kita isi saja nama-namanya, disesuaikan ya. Ini kalau nggak salah maksimal 200 row ya. Jadi kalau misalkan, Pak, perusahaan saya sampai 400 row, ya sudah, tinggal di copy paste aja. Ya berarti nomor 1 itu sama dengan nomor 201 ya. Jadi kayak lanjutannya seperti itu. Oke, nah ini adalah nama-namanya ya. Kemudian di sini statusnya tinggal kita pilih saja pegawai tetap atau tidak tetap. Karena kalau pegawai tetap itu kan mendapatkan
fasilitas biaya jabatan ya. Sementara kalau dia pegawai tidak tetap itu dia tidak mendapatkan fasilitas biaya jabatan. Kemudian jenis kelaminnya kita bisa pilih laki-laki atau perempuan. Kemudian status PTKP-nya kita bisa pilih ya, apakah TK0, K1, K2, dan seterusnya. Ini bisa kita sesuaikan. Kalau misalkan masih ada yang bertanya, Pak, apa itu PTKP? Nah, silakan dicek di video saya yang lain ya. Silakan di-search aja Faris Justian PTKP seperti itu. Nah, di situ kita sudah menjelaskan apa itu PTKP, berapa besarannya, kemudian seperti apa teknis dalam hal pengakuannya dan sebagainya, itu sudah ada di situ. Kemudian bulan menerima penghasilan ini asumsinya adalah kalau misalkan dia bekerja setahun penuh, maka asumsinya adalah dari Januari sampai dengan Desember di sini. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak bekerja penuh, misalkan dia baru masuknya tidak dari awal tahun, nah disesuaikan aja dengan ini. Jadi kita sesuaikan penghasilannya itu juga tidak dari Januari, tapi disesuaikan dengan berapa lama dia bekerja. Misalkan dia masuk perusahaannya di bulan Juni misalkan. Berarti dia hanya bekerjanya di situ hanya 7 bulan saja. Atau kalau misalkan dia baru masuknya November, ya sudah berarti dia bekerjanya cuma 2 bulan seperti itu. Jadi disesuaikan ya. Oke, kemudian setelah itu keterangannya ini normal aktif artinya masih bekerja ya, atau dia keluar ataukah dia meninggal dunia. Karena ini nanti perhitungannya agak sedikit berbeda ya dengan kalau misalkan dia meninggal dunia itu penghitungan PPh tahunannya atau penghasilan setahunnya itu kalau di PP Pasal 21 itu ada istilah disetahunkan dan tidak disetahunkan. Nah, kalau dia meninggal itu termasuk yang disetahunkan. Gitu. Kemudian tadi ini bulan terima penghasilannya kalau setahun berarti sampai dengan Desember ya. Kalau Januari sampai Desember, lama bekerjanya itu kan berarti 12 bulan. Jadi sheet ini dia hanya menyesuaikan kalau Januari sampai Desember berarti 12. Kalau kurang dari itu berarti dia akan menyesuaikan. Kemudian jabatannya, jadi kalau yang warnanya biru-biru ini, itu silakan diisi secara manual ya. Jadi tidak ada rumusnya, jadi tinggal diisi aja sesuaikan dengan jabatannya. NPWP cukup NPWP tanpa titik ya, jadi langsung aja 15 digit. Kalau ini depannya 0 berarti harus ditambahkan dengan tanda petik dulu ya. Di sini. Kemudian alamatnya di mana? Di sini ditulis alamatnya, nggak lengkap nggak apa-apa, yang penting minimal ya, misalkan kelurahan, kecamatannya di mana, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ternyata semuanya pegawai Indonesia, tidak ada negara asingnya atau tidak ada WNA-nya, ya sudah, berarti kita tulis N saja ya, atau no saja ya, seperti itu. Kemudian kalau ada, di sini ada kode negara, tinggal kita tulis kalau misalkan ada negaranya. Gitu. Kalau nggak ada, ya ini kosongkan aja. Kode negaranya di sini dia otomatis terisi nanti. Jadi kita pilih misalkan apa, kemudian kode negaranya akan muncul di sini. Kemudian NIK ini jangan lupa ya, NIK ini harus diisi nomor KTP-nya, walaupun ya ini tidak kita gunakan di bukti potong ya, maksudnya ketika dia sudah punya NPWP ya sudah gitu. Jadi yang digunakan adalah NPWP-nya gitu ya, bukan bukti potong, bukan nomor KTP-nya. Ini harus ditulis kalau nggak salah. NIK itu kan 16 digit ya, jadi disesuaikan aja dengan nomornya di sini. Oke, ini adalah sheet yang kedua, ya ini dari pegawai. Nah, setelah dari sini kita akan masuk ke input ke penghasilan. Jadi pegawai tersebut dia dapat penghasilannya berapa. Dan ini karena kita membuatnya adalah A1, maka ini adalah gaji yang sudah setahun ya. Jadi kalau di aplikasi yang sebelumnya, Excel saya sebelumnya itu kan aplikasi penghitungan PPh pasal 21 bulanan ya. Nah, ini kan langsung setahun berarti. Nah, yang harus diingat adalah untuk bukti potong A1 ini itu adalah real gaji, tunjangan, atau apapun penghasilan bruto yang diterima selama 1 tahun. Jadi tidak lagi misalkan gaji 1 bulan dikalikan 12 seperti itu. Nggak lagi seperti itu penghitungannya. Jadi untuk menghitung PPh pasal 21 setahun adalah benar-benar dari yang diterima, dari gaji atau penghasilan ya, penghasilan yang diterima dari bulan Januari sampai dengan Desember itu di total semuanya berapa. Baik itu yang teratur maupun yang tidak teratur. Teratur itu apa contohnya ya? Termasuk di sini ada gaji, pensiun, tunjangan, uang makan, uang lembur, dan sebagainya. Itu adalah yang sifatnya
teratur. Yang tidak teratur itu contohnya misalkan kayak bonus, THR, jasa tantim, jasa produksi, dan sebagainya, itu sifatnya tidak teratur. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 setahun, maka itu harus dijumlahkan semua. Penghasilan yang sifatnya rutin dari Januari sampai Desember itu berapa, ditambahkan dengan penghasilan yang non-rutin. Misalkan dalam 1 tahun dia terima bonusnya 2 kali, ya sudah itu dijumlahkan dua-duanya. Dia tidak dapat THR setiap ada hari raya misalkan, ya sudah itu dijumlahkan. Gitu. Jadi posisi di sini adalah sudah yang setahun ya. Gitu. Cara menghitungnya gimana Pak? Ya tinggal disesuaikan aja dengan aplikasi yang bulanan yang sudah saya pakai kemarin ya. Jadi kira-kira setahun itu dijumlahkan, Januari, Februari, Maret, dan segala macamnya itu dijumlahkan semua, baru nanti itu adalah penghasilan yang selama 1 tahun. Oke, jadi ini asumsinya sudah setahun. Ini sama juga ya. Jadi kalau ada kolom yang berwarna biru itu harus diisi secara manual. Oke, kemudian nah yang kuning-kuning ini biasanya sudah otomatis ya, sudah ada rumusnya, jadi tidak perlu kita edit lagi seperti itu. Ini adalah penghasilan yang tidak teratur tadi ya, bisa berupa bonus, THR, dan sebagainya. Kemudian ada iuran pensiun, pengurang. Jadi untuk PPh pasal 21, pengurangnya itu hanya terbatas pada biaya jabatan kalau dia pegawai tetap, dan iuran pensiun, THT, atau JHT. Kalau ada pertanyaan, Pak, kalau BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja maupun karyawan, kira-kira itu jadi pengurang tidak? Gitu. Kalau BPJS tenaga kerja, BPJS Kesehatan yang kita bayar sendiri 1%, itu tidak bisa jadi pengurang. Karena yang boleh jadi pengurang itu hanya tadi ya, iuran pensiun, THT atau JHT ya, jaminan hari tua atau tunjangan hari tua gitu. Karena nanti iuran tersebut itu kan semacam iuran ya, iuran tersebut baru nanti bisa kita ambil gitu kan biasanya ketika kita nanti pensiun atau menjelang hari tua misalkan gitu. Tapi kalau untuk sifatnya BPJS Kesehatan pada itu kan sebenarnya itu semacam apa ya? Bukan penghasilan juga yang nanti bisa kita ambil gitu kan. Artinya itu tidak bisa jadi pengurang gitu. Oke. Kemudian PPh 21 yang telah dipotong ini kalau ada ya. Kalau ada di sini. Kemudian PPh pasal 21 ini kalau misalkan tadi ternyata istilahnya itu gross up tadi ya, gitu. Kita cek lagi apakah tadi itu di gross up atau tidak. Misalkan ini kita pilih tidak ya, pastikan ini tidak. Oke, kita pilih ini tidak. Oke, kita cek lagi di penghasilannya. Nah, ini PPh yang telah dipotong. Oke. Yang ditanggung pemerintah kalau ada ya, PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, dulu sempat ada insentif itu, COVID, nah sekarang udah nggak ada lagi. Kemudian penghasilan brutonya ini adalah kumulatif ya, penghasilan bruto itu adalah penghasilan yang sifatnya teratur dan tidak teratur. Jadi yang kuning ini sudah otomatis ada formulanya. Biaya jabatan itu adalah 5%, nggak dikalikan penghasilan bruto ya. Kalau misalkan hasilnya di atas 6 juta, maka 6 juta lah yang dipakai. Jadi batasan maksimal biaya jabatan adalah 6 juta rupiah. Dalam 1 tahun ya, atau kalau sebulan berarti 500.000. Jumlah pengurangnya berarti itu tadi ya, ini pengurang ini ditambahkan dengan biaya jabatan tadi. Penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang sebesar 9.600.000 ini hasilnya adalah 376 juta rupiah. Jadi 385 ini dikurangi dengan 9,6 ya, hasil adalah ini. Nah, kemudian penghasilan dari sebelumnya ini anggap aja tidak ada. Penghasilan neto setahun atau disetahunkan berarti ya ini sama ya dengan yang di neto tadi. PTKP-nya, nah ini disesuaikan dengan PTKP yang tadi ya. Kalau 72 juta artinya ini adalah ini adalah K3 di sini. Dari K3 ini penghasilan kena pajaknya berarti berapa? Dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Jadi 376 juta ini kita kurangkan dengan 72 juta. Hasilnya adalah 304 juta rupiah. Nah, PPh terutangnya berapa? Nah, PPh terutangnya ini kalau kita tadi pilih ya, jadi pastikan di sini di menu ya, di daftar menu,
Kalau misalkan kita pilihnya tahun 2022, maka 2022 ke atas ya, 2022 sampai nanti. Nah, itu berarti kita sudah menggunakan tarif terbaru ya, sudah saya setting menggunakan tarif terbaru pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang HPP. Kita lihat ya, misalkan tahun 2022 PPh terutangnya adalah sebesar 45 juta. Kalau kita cek di sini, kalau tahun 2021 artinya sebelum adanya Undang-Undang HPP, tarifnya maka akan mengikuti tarif pasal 17 sebelum adanya Undang-Undang HPP, yang mana pajaknya itu nanti adalah naik sebesar 1 juta ya. Ini asumsi jika penghasilannya itu di atas di atas bracket ke-1 ya. Bracket ke-1 itu kan antara 0 sampai 60 gitu. Jadi kalau bracketnya masih di layer 1, ya sudah, dia nggak ada pengaruh sebenarnya, nggak ada pengaruh dengan tarif. Tapi kalau bracketnya itu sudah di atas 50 juta lah ya penghasilannya itu, di atas 50 juta, maka akan ada selisih sebesar 1 juta rupiah gitu. Jadi tadi ya, kalau kita pakai tahun 2022 misalkan ini, atau 2023 lah ya, bebas, maka pajaknya adalah sebesar 45 juta. Tapi kalau tadi ya, kalau tahun 2021 pajaknya adalah 46 juta. Gitu. Jadi ini sudah sesuai. Kemudian PPh sebelumnya itu kalau misalkan dari pemberi kerja sebelumnya ya, sudah dipotong, nah silakan dimasukkan ke sini. Tapi kalau murni dalam 1 tahun, itu kita hanya 1 pemberi kerja aja, maka harusnya tidak ada pajak yang sudah dipotong. Gitu. Jadi murni Anda hanya dipotong sebesar 45 juta ini ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini nomor bukti potongnya disesuaikan. Ini sudah otomatis urut ya. Kemudian tanggal bukti potongnya. Nah, tanggal bukti potongnya ini bisa kita ubah di menu ini ya, di daftar menu ini. Nah, ini ya tanggal bukti potongnya. Normalnya bukti potong itu akan dibuat maksimal akhir bulan setelah tahun pajak berakhir. Kan tahun pajak 2022 berakhirnya kan 31 Desember ya, artinya Desember ini. Nah, berarti harusnya paling lambat bukti potong A1 itu harus sudah dibuat paling lambat adalah akhir bulan Januari. Artinya di sini berarti tanggal 31 Januari 2023 ya, karena tahun berikutnya. Jadi kalau mau ubah bukti potong, tanggal bukti potongnya, kita ubahnya di sini, di daftar menu ini. Oke, nah kalau sudah di sini penghasilannya juga sudah masuk tadi, kemudian NPWP dan sebagainya, ini sudah. Nah, sekarang kita cetak bukti potongnya. Cetak bukti potong A1 ini sudah saya sesuaikan, tinggal kita pilih saja. Ini belum ada makronya ya, jadi kalau teman-teman di sini ada yang bisa makro, silakan aja ditambahkan gitu ya. Jadi biar kayak semacam print otomatis gitu ya, kayak mail merge gitu. Tapi ini belum bisa karena saya juga belum bisa. Jadi ya sudah, ini masih manual aja. Kita mau ngeprintnya nomor 1, misalkan ya sudah kita pilih nomor 1. Misalkan ini ya, Fahri Sustian, direktur, bukti potongnya seperti ini, pajaknya yang dipotong adalah 45 juta. Tinggal di print, tanda tangan gitu ya, dan cap perusahaan. Nah, di sini ada semacam notifikasi juga. Jadi kalau misalkan penghasilan brutonya di atas 60 juta, maka dia otomatis akan ada notifikasi jenis SPT yang Anda harus laporkan adalah 1770S gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata di bawah itu, misalkan di bawah 60 juta ya, kita cek, ini masih di atas 60. Oke, kita coba cek lagi yang kira-kira di bawah itu nomor 11 ya. Misalkan kita coba 11. Oh, masih. Bentar. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan dari Bapak Budiman ini, misalkan penghasilan brutonya cuma berapa? Misalkan brutonya 48 juta. Maka dia boleh menggunakan yang SS. Cuman sekali lagi, setiap kali saya ngajar, setiap kali saya berikan materi, setiap kali itu, walaupun misalkan penghasilan Anda sebagai karyawan itu di bawah 60 juta, sebaiknya tetap gunakan ketika kita mau lapor SPT e-filing gitu ya, sebaiknya tetap gunakan fasilitas formulir yang 1770S gitu ya, jangan yang SS, karena kalau SS itu nanti Anda akan apa ya istilahnya rugi sendirilah gitu.
karena ngisinya juga nggak terlalu lengkap gitu. Nanti ketika misalkan ada apa-apa, SPT itu takutnya tidak diakui kebenarannya seperti itu. Isinya tidak diakui sebagai itu isian yang benar seperti itu. Jadi sebaiknya walaupun penghasilan Anda di bawah 60 juta, harta Anda juga mungkin masih sedikit dan sebagainya, tetap sebaiknya Anda gunakan yang 1770S. Untuk tutorialnya juga sudah ada banyak di internet, di channel YouTube saya juga sudah ada ya. Jadi silakan dilihat seperti apa pelaporan e-filingnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita print saja. Nah, bentuk SPT SE itu seperti apa sih? Ini sudah di sini juga sudah saya sediakan ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau print ya silakan aja langsung di print. Walaupun saat ini kayaknya orang-orang pelaporannya sudah menggunakan e-filing semua ya. Jarang yang masih menggunakan formulir bentuk kertas gitu ya. Kalau kertas ya sudah silakan ini tinggal di print saja, tanda tangan dan sebagainya. Ini sudah ada isiannya otomatis ya. Kemudian 1770S ini adalah versi lebih lengkapnya ya. Itu ada 2 lampiran, lampiran 1 dan lampiran 2. Kenapa tadi saya sarankan untuk yang S? Karena di sini ada daftar harta yang bisa Anda rinci di sini. Ini yang penting kuncinya. Jadi ketika misalkan, karena perbedaannya cuma sebagian besar di sini ya. Jadi kalau SS itu hartanya cuma gelondongan saja ya. Jadi diisi daftar harta akhir tahun berapa, kewajiban berapa, atau utang berapa. Tidak dirinci berapa jenisnya apa saja, nilainya apa saja, tahun berapa, dan sebagainya. Nah, sementara kalau yang 1770S itu kita ada rinciannya di sini. Gitu. Jadi silakan ini dirinci nama harta, tahun perolehan, harga perolehnya kapan, keterangannya seperti apa. Gitu. Cara ngisinya juga sudah ada penjelasannya ya di YouTube saya. Gitu. Oke, nah itu adalah cara mengisi sekaligus untuk menghitung atau istilahnya membuat bukti potong ya. Kita tinggal print saja, kita sesuaikan gitu. Maksimal ini kalau nggak salah 200 ya. Jadi kalau di atas 200 ya berarti kita harus bikin file lagi dari nomor 1 seperti itu. Oke, nah kemudian berikutnya adalah bagaimana, tadi kan ini sudah kita sudah bisa print nih otomatis gitu ya. Tinggal kita cetak satu persatu seperti itu. Nah, bagaimana hasil penghitungan kita tadi yang ini bisa nggak kita masukkan ke aplikasi ISPT? Gitu. ISPT kan melapor, karena kan kalau PPh pasal 21 gitu ya, laporannya sekarang itu kan kalau kita nihil setiap bulan, itu kan cukup kita hanya perlu lapor setahun sekali saja, khusus masa Desember saja. Gitu. Jadi yang mana itu berarti sekarang ya, masa Desembernya. Gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan karyawannya ada 10, seluruh penghasilannya di bawah PTKP atau di bawah 4,5 juta, ya masa Januari sampai masa November dia nggak perlu lapor SPT masa 21. Tapi khusus nanti di masa Desember dia harus lapor gitu ya. Seperti itu. Keterangannya seperti itu. Nah, yang nomor ini dari sheet penghasilan ini itu kita nanti masukkan ke CSV-nya. Jadi ini kan kalau untuk cetak bukti potong A1 ini kan sebenarnya bisa 2 cara ya. Bisa cara seperti ini manual menggunakan Excel atau bisa juga langsung menggunakan ISPT-nya gitu. Jadi kita bisa langsung menggunakan ISPT. Nah, untuk menghitung ISPT-nya itu kita bisa menggunakan impor CSV ini gitu. Jadi impor CSV ini sudah saya sesuaikan gitu ya. Jadi tinggal untuk masa pajak tahun pajaknya ini tinggal disesuaikan aja. Tahun pajak berapa seperti itu ya. Kalau masa pajaknya sudah pasti 12. Dan ini menyesuaikan dengan jumlah kolom di jumlah row di penghasilan ya. Jadi kalau penghasilannya itu dari sampai Budiman saja, nah ini juga harusnya sampai Budiman Ismail. Nah, kalau seperti ini tinggal kita rapikan saja ya seperti ini. Nah, kita drag ke bawah lagi. Nah, seperti ini. Kita cek kira-kira apakah sudah benar atau tidak. Oke, ini biasanya yang sering salah ya. Jadi kalau kita ini tetap ya, kode jenis pajaknya tetap yang ini. Kemudian yang lainnya sama. Oke. Ini sudah, tahun pajaknya sudah, masa perolehan, oke, sudah semuanya. Jadi Budiman ya, sesuaikan dengan yang tadi, yang ini. Nah, kemudian cara impornya gimana sekarang? Cara impornya sama seperti
di aplikasi saya sebelumnya, cara impornya adalah kita klik kanan dulu ini. Klik kanan, kemudian move or copy di sini. Move or copy. Pastikan create a copy-nya dicentang ya, karena kalau enggak nanti hilang data ininya, data CSV-nya. Jadi pastikan create a copy-nya ini dicentang. Kemudian kita buat new book saja, baru ya, dokumen baru. Oke, kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita hapus ya, bisa kita hapus atau enggak juga nggak apa-apa. Karena ini nanti akan bentuknya PDF, sorry, bentuknya CSV. Jadi kita hapus aja misalkan. Oke, hapusnya itu. Oke, seperti ini ya, misalkan hapus. Nah, ini sudah buat book 1 ya. Nah, book 1 ini kita simpan di sini. Kita simpan. Sebentar. Oke, nah, book 1 ini kita simpan. Jangan lupa dalam bentuk PDF ya. Sorry, dalam bentuk CSV ya. Misalkan kita simpannya ke isi, kemudian file DJP ya, misalkan program file. Ya ini nyimpennya bebas ya. Misalkan ke pelaporan masa Desember. Oke. Kemudian 17/21 A1 2022 misalkan. Nah, jangan lupa filenya disimpan dulu dalam bentuk XLSX ya. Jadi Excel workbook ini kita simpan dulu. Kenapa? Biar nanti kalau misalkan ada kesalahan gitu ya, error atau apa, ini bisa paling tidak bisa kita edit kembali. Oke, kita coba simpan di tempat lain, di desktop aja misalkan gitu ya. Kita coba di desktop aja. Oke. Nah, ini kan masih bentuk XLSX ya, gitu. Nah, sementara ketika kita mau buka CSV seperti ini, kita mau input masa Desember, itu kan bentuknya harus CSV, gitu. Nah, CSV itu berarti tadi kita simpan dulu ke CSV ya. Yang ini kita simpan, save lagi, save a copy ya sekarang. Kemudian ya kita tujukan kemana gitu ya, bebas. Desktop misalkan. Kemudian nah ini jangan lupa cari ekstensi yang koma delimited ya. Jadi jangan yang Macintosh, jangan yang apapun ya CSV ini, tapi pastikan yang kita pilih adalah koma delimited atau .csv ini. Oke, kita save. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa pada saat kita sudah save seperti ini, sudah bentuknya CSV, jangan lupa nanti kita close dulu. Jadi kita close dulu ini. Oke, ini juga kita close. Kalau ini kita nggak close nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, kita sekarang masuk ke aplikasinya di sini. Misalkan ini tadi sudah saya pilih ya, misalkan ini adalah PT Maju Sentosa, NPWP-nya sekian. Nah, kita mau input itu di masa Desember. Nah, berarti kita buat dulu SPT-nya. Buat SPT baru, kemudian masa Desember 2022 ya. Buat SPT, oke berhasil dibuat. Nah, berikutnya, file yang tadi itu akan kita impor. Caranya adalah dengan di menu CSV ini, kemudian impor, kemudian kita pilih bukti potong, kita pilih A1 ya di sini. Kita pilih A1, file pastikan ya masa Desember 2022. Sudah sama dengan file CSV kita tadi. Nah, kita buka filenya, kita cari di masa desktop, misalkan ini tadi ya. Oke, kita open. Oke, nah datanya sudah masuk. Ada sekitar 13 tadi kan, 13 row tadi, 13 record. Nah, kita cek dulu nama, NPWP segala macamnya sudah benar atau tidak, angka-angkanya ya sudah masuk atau tidak. Nah, kalau sudah kita cek semuanya seperti ini, oke, kita coba impor. Oke, impor 13 record berhasil ya. Artinya ini tidak ada masalah, tidak ada error log-nya apapun. Kalau misalkan ternyata ada error log-nya, itu bisa kita cek di sini, error log-nya. Kita klik.
Kemudian kita cek tanggal yang terakhir ya, misalkan tanggal sekarang kapan nih? Ini misalkan. Nah, di sini kalau misalkan ada salahnya, misalkan dikasih tahu ya, misalkan oh ternyata eh, line number 8 ini itu kode KPP dan NPP-nya tidak valid. Nah, berarti NPP-nya salah gitu ya. Berarti harus dicek ulang. Atau kode objek pajaknya salah misalkan tadi gitu. Jadi kita bisa cek di error log-nya tadi. Nah, kita balik lagi ke aplikasi. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah ya, kita laporkan seperti biasa, kita pilih isi SPT, kita bisa cek di sini daftar bukti potong A1-nya ini sudah masuk semua ya, sudah masuk semua. Oke, kalau ada yang mau diedit silakan diklik dulu di sini, kemudian kita ubah gitu ya. Kalau nggak ada ya sudah. Oke, kemudian dari situ, dari daftar isi potong ini tinggal kita masukkan aja mau yang bukti potong final dan tidak final ya, dan sebagainya. Gitu. Oke, ini tadi ya, A1-nya sudah masuk. Oh ya, jangan lupa untuk profilnya sendiri, untuk referensi ya, jangan lupa untuk tarifnya. Ketika kita mau impor atau kita lapor gitu ya, jangan lupa referensinya itu diubah dulu di referensi tarif ya. Karena pasal 21 ini belum ada update terbaru, jadi kita ya istilahnya edit manual gitu ya. Jadi referensi tarif pasal 17 berlapis. Nah, pastikan lapisan 2-nya ini sudah 60 juta. Kalau kita pilih 60 juta, maka yang lapisan pertamanya dia akan mengikuti 60 juta gitu. Jadi awalnya kan 50 ya, karena ini bisa kita edit jadi 60, maka di sininya jadi 60. Padahal kan kalau HPP kan ada bracket terbaru ya, jadi yang 500 sampai 5 miliar itu 30%, di atas 5 miliar itu jadi 35%. Cuman kan ya mungkin sangat jarang ya pegawai dapat bracket sampai 4 lapisan. Lapisan ke-5 seperti itu. Cuman pastikan ini tadi ya, 60 jutanya kita ubah ke 60 ini. Awalnya yang 50 kalau ini. Kita simpan, oke. Nah, setelah itu tinggal kita laporkan seperti biasa gitu. Jadi kita masuk ke biaya SPT induk. Tadi sudah, oh belum SPT induk. Daftar pemotongan ini ya, 1 tahun pajak di sini, dan juga 1 masa pajak. 1 masa pajaknya dari mana? 1 pajaknya dari masa Desember saja ya. Ingat ya, untuk masa Desember cara penghitungannya adalah penghasilan selama selama Desember. Jadi penghasilan selama Desember berapa dikurangi penghasilan dari 1 tahun ya, dari Januari sampai November, dari Januari berapa dikurangi dengan penghasilan yang sudah dipotong dari Januari sampai November berapa, maka itulah PPh masa Desember saja. Jadi Desember itu tidak lagi istilahnya penghasilan sebulan dikali 12 gitu, enggak. Jadi penghasilan setahun kira-kira berapa dikurangi dengan penghasilan selama Januari sampai November berapa. Nah, disitulah nanti kita bisa hitung pajaknya berapa. Gitu. Jadi istilahnya penghabisannya ya. Jadi tidak lagi dihitung secara perkalian seperti itu, tapi langsung real kira-kira yang didapat itu berapa. Itu adalah khusus masa Desember. Oke, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita lanjutkan aja pelaporannya ya. Seperti biasa, kita masuk ke induk dan nanti di daftar SSP-nya nanti akan muncul kira-kira kita terutangnya berapa. Oke, tadi sudah kita muncul ya daftar tidak final ini, A1 ini. Tuh, jadi PP yang dipotong sekian. Ini juga sudah ya, 1 tahun pajaknya. Ini sudah. Nah, kita simpan di sini, jangan lupa. Bagian B juga kalau ada ya, bagian B adalah penghasilan yang tidak kena pajak atau penghasilan yang di bawah PTKP. Jadi langsung aja total pegawainya berapa, penghasilan brutonya berapa. Berikutnya ya ini berarti daftar induk ya. Daftar induk yang final. Oke, ini karena masa Desember saja. Tadi tidak kita input ya masa Desembernya.
Ya intinya seperti itu ya. Jadi tinggal kita isi aja SSP-nya, kemudian kalau sudah berarti lakukan pelaporan SPT gitu. Jadi tujuan dari video ini dibuat adalah jadi biar kita bisa impor tadi ya. Jadi kalau file Excel-nya ini adalah apa ya? Semoga bisa membantu ya untuk penghitungan atau pembuatan bukti potong A1-nya di sini dengan tarif yang sudah tentu saja sudah terbaru. Tinggal kita print saja, atau kalau mau dari ngeprintnya ya, ngeprintnya kalau mau dari ISPT juga bisa. Misalkan kita mau cetak bukti potong di sini yang A1 ya, misalkan kita pilih A1, nah kita mau cetak nih, misalkan nama saya gitu ya, misalkan ini kita cetak, pastikan Crystal Report-nya sudah terinstall dengan benar ya, karena kalau enggak ini tidak akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah bukti potong A1-nya ya. Ini bisa jadi ada dua cara tadi ya. Kita bisa ngeprint dari sini, kita juga bisa print dari sini. Angkanya sama ya, jadi angkanya juga sama. Kita cek di sini PPh terutangnya adalah sebesar 45 juta, sama dengan yang tadi. Ini tinggal kita print saja di sini atau kita mainkan ke PDF-nya. Oke, itu saja ya terkait dengan aplikasinya sendiri. Nah, untuk aplikasi sendiri silakan seperti biasa ya, silakan lakukan donasi di link deskripsi yang ada di bawah. Kemudian jangan lupa kasih keterangan yang jelas ya, aplikasi 1721 underscore namanya siapa, emailnya berapa gitu ya. Silakan insya Allah untuk aplikasinya nanti akan segera kami kirim ya. Kalau misalkan ternyata ada, misalkan sudah beberapa hari kita sudah donasi, misalkan tapi ternyata Pak kok belum dikirim-kirim gitu ya. Nah, bisa jadi Bapak pada saat Anda donasi itu belum mencantumkan alamat email. Jadi pastikan di kolom pesannya kalau misalkan Anda donasi ke Saweria ya. Nah, silakan pastikan tulisan pesannya jelas ya. Kita mau minta aplikasi apa, atas nama siapa, dan alamat emailnya berapa gitu. Jadi biar kita bisa kirim aplikasinya tersebut ke alamat email yang dituju. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga aplikasi Excel saya juga bisa membantu Anda ya, khususnya bagi yang mau membuat bukti potong A1. Untuk A2 nanti akan segera juga akan saya update juga rumus-rumusnya, jadi silakan aja ditunggu. Dari saya terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam.